Di seluruh dunia, dari tundra yang dingin sampai hutan yang lebat, alam telah menciptakan keajaiban yang membuat kita takjub. Tapi manusia juga telah meninggalkan jejaknya, membangun struktur yang begitu besar dan ambisius yang menyaingi kemegahan alam. Ini bukan hanya tembok dari batu bata dan batu, tetapi bukti kecerdasan dan ketahanan manusia. Bergabunglah dengan saya saat kita mengungkap rahasia di balik beberapa tembok paling menakjubkan di dunia. Dari tembok besar Tiongkok yang legendaris hingga tembok Berlin yang mengesankan, setiap struktur menyimpan kisah unik. Bersiaplah untuk terpukau dan melihat dunia melalui mata baru saat kita menjelajahi monumen kolosal yang luar biasa ini. Perjalanan kita dimulai di Asia, di mana ular batu kolosal meliuk-liuk melintasi gunung, gurun, dan dataran. Tembok ini bukan hanya sekadar struktur, tetapi juga simbol dari kekuatan dan ketahanan manusia. Ini adalah tembok besar Tiongkok, mahakarya teknik kuno yang menakjubkan. Dibangun dengan ketelitian dan keahlian yang luar biasa, tembok ini telah bertahan selama berabad-abad. Membentang lebih dari 13.000 mil, sering disebut sebagai struktur buatan manusia terpanjang di bumi. Panjangnya yang luar biasa mencerminkan dedikasi dan kerja keras dari generasi ke generasi. Pembangunan dimulai sejak abad ke-7 SM, didorong oleh kebutuhan akan perlindungan dari serangan suku-suku nomaden. Setiap batu yang diletakkan adalah upaya untuk melindungi tanah air dan rakyatnya. Ribuan pekerja bekerja tanpa lelah dari generasi ke generasi, mengangkut batu-batu besar dan memahat tebing. Mereka menghadapi tantangan alam yang keras, tetapi semangat mereka tidak pernah pudar. Tembok besar bukanlah struktur tunggal yang berkelanjutan, tetapi jaringan tembok yang dibangun dan dibangun kembali selama berabad-abad. Setiap bagian memiliki cerita dan sejarahnya sendiri. Setiap bagian menjadi saksi dari era yang berbeda dalam sejarah Tiongkok yang kaya. Inskripsi kuno dan tanda-tanda lainnya memberikan kita wawasan tentang masa lalu yang penuh warna. Itu berfungsi sebagai rute perdagangan penting, menghubungkan timur dengan barat, memfasilitasi pertukaran barang, ide, dan budaya. Tembok ini adalah saksi bisu dari banyak pertemuan dan interaksi budaya. Saat ini, tembok besar berdiri sebagai situs warisan dunia UNESCO, simbol perdamaian dan pengertian. Ini adalah pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya kita. Itu mengingatkan kita bahwa bahkan hambatan yang paling tangguh pun dapat diatasi. Tembok ini adalah simbol dari ketekunan dan kekuatan yang luar biasa. Saat kita berdiri di bawah bayangannya, kita diingatkan akan kekuatan abadi dari jiwa manusia. Tembok besar adalah bukti nyata dari kemampuan manusia untuk bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan yang besar. Perjalanan kita membawa kita ke Eropa, sebuah benua yang kaya akan sejarah dan budaya, di mana jejak-jejak masa lalu masih terasa hingga hari ini. Di sini, kita menemukan tembok yang sangat berbeda dari yang lain. Sebuah pengingat nyata akan sebuah bangsa yang terpecah dan kemudian bersatu kembali. Tembok Berlin yang didirikan pada tahun 1961 membelah Berlin menjadi dua bagian, memisahkan keluarga, teman, dan bahkan bangsawan selama hampir 3 dekad. Ini adalah masa yang penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan bagi banyak orang. Tidak seperti tembok besar di Tiongkok yang dibangun untuk mencegah penjajah masuk, tembok Berlin dirancang untuk menahan rakyatnya sendiri agar tidak melarikan diri ke barat. Tembok ini menjadi simbol perang dingin, manifestasi fisik dari perpecahan ideologis yang mendalam antara timur komunis dan barat yang demokratis. Ini adalah masa di mana dunia terpecah menjadi 2 blok yang saling berlawanan. Seiring berjalannya waktu, tembok ini menjadi kanvas untuk protes, dihiasi dengan grafiti, mural, dan pesan-pesan harapan serta perlawanan. Seni jalanan ini menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 menandai momen penting dalam sejarah dunia. Ini adalah saat di mana harapan dan kebebasan akhirnya menang. Gambar orang-orang yang memecahkan beton dengan tangan mereka sendiri dan perayaan yang menggembirakan bergema di seluruh dunia menandakan akhir dari sebuah era. Saat ini hanya pecahan tembok Berlin yang tersisa dilestarikan sebagai peringatan masa lalu yang penuh gejolak. Pecahan-pecahan ini menjadi saksi bisu dari sejarah yang tidak boleh dilupakan. Sisa-sisa ini berfungsi sebagai pengingat akan biaya manusia dari perpecahan dan pentingnya dialog serta rekonsiliasi. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya menjaga perdamaian. Berjalan di sepanjang bekas jalur kematian, yang sekarang menjadi taman yang damai dan indah.
Sulit membayangkan ketegangan dan ketakutan yang pernah menyelimuti ruang ini. Transformasi ini menunjukkan kekuatan rekonsiliasi dan perubahan. Tembok Berlin mungkin telah hilang, tetapi warisannya tetap ada. Sebuah kisah peringatan yang terukir di jantung Eropa. Ini adalah pengingat akan masa lalu dan pelajaran untuk masa depan. Itu mengingatkan kita bahwa tembok, baik fisik maupun ideologis, tidak akan pernah bisa benar-benar memecah belah kita. Pada akhirnya, semangat manusia untuk bersatu dan mencari kebebasan selalu lebih kuat. Kita melakukan perjalanan ke utara Inggris yang terjal, di mana kerajaan yang berbeda meninggalkan jejaknya. Disinilah letak tembok Hadrian, bukti kekuatan dan ambisi Kekaisaran Romawi. Dibangun pada abad kedua Masehi di bawah Kaisar Hadrian, penghalang batu ini menandai perbatasan barat laut Kekaisaran Romawi. Itu adalah pernyataan kekuasaan, memisahkan dunia Romawi dari suku-suku barbar di utara. Tentara Romawi, baju besi mereka berkilauan di bawah sinar matahari, berbaris melintasi medan yang liar, membangun proyek yang monumental ini. Tembok Hadrian bukan hanya struktur pertahanan, tetapi juga simbol otoritas Romawi. Tembok itu dipenuhi dengan benteng, pos jaga, dan menara pengawas, masing-masing merupakan pusat kehidupan dan budaya Romawi. Saat ini, bangunan itu berdiri sebagai situs warisan dunia UNESCO, bukti kecerdasan Romawi. Berjalan di sepanjang bentengnya yang berangin, kita hampir bisa mendengar gema Legiun Romawi. Tembok Hadrian adalah portal ke masa lalu, hubungan nyata dengan masa ketika Kekaisaran Romawi menguasai sebagian besar dunia yang dikenal. Perjalanan kita membawa kita lebih jauh ke utara ke Skotlandia, di mana tembok Romawi lainnya kurang dikenal, tetapi tidak kalah mengesankan, mengular melintasi lanskap. Tembok ini, meskipun tidak sepopuler tembok Hadrian, memiliki cerita dan sejarah yang sama menariknya. Ini adalah tembok Antonin, dibangun pada abad kedua Masehi, menandai perbatasan paling utara Kekaisaran Romawi. Tembok ini membentang sepanjang 63 km dari Firth of Forth di timur hingga Firth of Clyde di barat. Tentara Romawi tidak hanya menghadapi elemen, tetapi juga perlawanan sengit dari suku Pictish asli. Suku-suku ini dikenal karena keberanian dan keterampilan bertarung mereka, membuat setiap langkah maju Romawi menjadi perjuangan berat. Dibangun terutama dari rumput dan kayu, strukturnya lebih rentan daripada tembok Hadrian yang terbuat dari batu. Namun, teknik konstruksi ini memungkinkan pembangunan yang lebih cepat dan lebih murah. Terlepas dari upaya mereka, Romawi tidak dapat mempertahankan perbatasan utara ini untuk waktu yang lama. Serangan terus-menerus dari suku Pictish dan kondisi cuaca yang keras membuat pertahanan menjadi sangat sulit. Setelah hanya 2 dekade, mereka meninggalkan tembok Antonine, mundur ke selatan ke tembok Hadrian. Keputusan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Romawi dalam mempertahankan wilayah yang begitu jauh dari pusat kekuasaan mereka. Tembok Antonin rusak, direklamasi oleh alam. Seiring berjalannya waktu, banyak bagian dari tembok ini hilang, tertutup oleh vegetasi dan tanah. Saat ini, tempat ini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, dilestarikan karena signifikansi sejarahnya. Pengakuan ini membantu melindungi dan memelihara sisa-sisa yang ada untuk generasi mendatang. Berjalan di sepanjang jalurnya yang berangin, kita hampir bisa mendengar gema tentara Romawi. Setiap batu dan gundukan tanah menceritakan kisah tentang masa lalu yang penuh gejolak. Tembok Antonin berdiri sebagai bukti ketahanan dan tekad Romawi. Meskipun mereka akhirnya mundur, upaya mereka untuk memperluas dan mempertahankan kekaisaran mereka tetap menginspirasi. Itu mengingatkan kita bahwa bahkan dalam kegagalan, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Setiap kegagalan membawa wawasan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang batasan dan potensi kita. Gema masa lalu terus bergema lama setelah kerajaan yang menciptakannya hancur menjadi debu. Tembok Antonin adalah monumen abadi dari sejarah yang kaya dan kompleks. Perjalanan kita berpuncak pada perayaan teknik modern di Tiongkok. Ini adalah jembatan Grand Danyang Kunshan, jembatan terpanjang di dunia, selesai dibangun pada tahun 2010. Membentang sejauh 102 mil yang menakjubkan, jembatan ini menghubungkan Shanghai ke Nanjing. Ini adalah arteri penting dalam jaringan transportasi Tiongkok, membawa kereta api berkecepatan tinggi. Lebih dari 10.000 insinyur dan pekerja konstruksi bekerja keras selama 4 tahun untuk menyelesaikan bangunan raksasa ini. Jembatan Grand Danyang Kunshan adalah simbol dari perkembangan dan modernisasi Tiongkok yang pesat.
Bepergian melintasi jembatan, kita disuguhi pemandangan pedesaan Tiongkok yang menakjubkan. Jembatan itu sendiri menjadi bagian dari lanskap, bukti hubungan harmonis antara usaha manusia dan alam. Itu berdiri sebagai simbol yang kuat dari pencapaian manusia dan kapasitas kita untuk berinovasi. Jembatan Grand Danyang Kunshan mengingatkan kita bahwa satu-satunya batasan potensi kita adalah batasan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Maka, perjalanan kita melalui waktu dan melintasi benua berakhir. Kita telah mendaki tembok besar, merasakan beban sejarah di tembok Berlin, menelusuri jejak legiun Romawi di tembok Hadrian, dan mengagumi prestasi teknik modern jembatan Grand Danyang Kunshan. Setiap tembok, dengan caranya sendiri, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia, membentuk jalannya sejarah dan memengaruhi budaya. Itu berdiri sebagai bukti ambisi manusia, kecerdikan, dan kekuatan abadi dari jiwa manusia. Tapi mungkin pelajaran terpenting yang diajarkan tembok-tembok ini kepada kita adalah bahwa tembok-tembok itu bukan hanya penghalang, tetapi jembatan. Itu menghubungkan kita ke masa lalu, ke budaya yang berbeda, dan satu sama lain. Itu mengingatkan kita pada kemanusiaan kita bersama dan pentingnya berjuang untuk masa depan, di mana tembok adalah jembatan menuju hari esok yang lebih cerah.